Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 7 Juli, judul renungan kita, pertanyaan tentang siapa anak manusia itu. Ayat hafalan, Matius pasal 16, ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Nama Yesus semakin terkenal. Sejak kelahirannya pun, tentang Yesus sudah menjadi bahan percakapan di kalangan masyarakat, teristimewa di Yerusalem dan di Betlehem. Orang Majus dari timur datang, dan gembala-gembala di ladang di daerah Betlehem pun dibangunkan. Kemudian sejak Yesus dibaptis, dan setelah melakukan mujizat pertama di kota Kana, setelah Yesus menjadikan air menjadi anggur, nama Yesus semakin dikenal. Karena begitu banyak mujizat yang sudah dilakukan, dan ketika Yesus mengajar dan berkhotbah, dia sangat dikagumi banyak orang, maka nama Yesus semakin dibicarakan. Yesus disebut anak manusia karena dia adalah Allah yang sudah lahir menjadi manusia. Yesus sendiri yang memperkenalkan nama itu. Dia pernah berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 8 ayat 20. Namun panggilan yang sering disebut kepada Yesus dan panggilan itu telah dimuatkan oleh nabi-nabi adalah orang Nazaret. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 2 ayat 23. Tetapi bagi orang yang menganggap rendah terhadap Yesus, maka mereka menyebut Yesus adalah anak tukang kayu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 55. Banyak orang memberikan pendapat tentang siapakah Yesus itu. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Karena begitu banyak pendapat tentang siapakah Yesus itu, maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya menjawab sesuai dengan kata orang lain. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pendapat mereka sendiri. Ketika itulah Petrus menjawab dengan spontan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Sekarang, pertanyaan yang sama ditunjukkan kepadamu. Setelah belajar tentang Yesus, menurut kamu, siapakah Yesus itu bagimu? Adakah engkau sudah bisa menerima dan menjawab bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup? Ya, dia adalah Mesias, Tuhan, anak Allah yang hidup. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Dan tolonglah kami supaya kami boleh menyaksikan dan menceritakan kepada banyak orang bahwa Engkau adalah Mesias, Tuhan, anak Allah yang hidup. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.